kegiatan audiensi menindaklanjuti perihal legalitas penambang rakyat yang ada di wilayah Kecamatan Cimas, tepatnya di Desa Mekarjaya dan Cimas, Jumat 10 November 2023. Audiensi tersebut dimulai sekitar pukul 15:17 waktu Indonesia Barat yang diinisiasi oleh anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Komisi 1 dengan mengundang beberapa dinas terkait baik dari tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Tampak hadir di kegiatan audiensi tersebut dari Dinas ESDM Provinsi Jabar, Dinas Perizinan Kabupaten Sukabumi, Bapenda DLH Dinas Perhubungan Perum Perhutani, dari Keamanan Kapolres Sukabumi yang diwakili Kapolsek Cimas Ibtu Azhar Sunandar, serta Koramil Cimas yang diwakili Serka Ade Setiawan, juga dari Jampang Tandang Makalangan Ketua DPC Apri Humas PT KNB, Humas PT Wilton W, anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi 1 yang memfasilitasi kegiatan audiensi tersebut. Bahkan hadir 2 caleg untuk wilayah 6 Pajampangan, yaitu Taufik Guntur dari caleg Partai Gerindra dan Siti Maimunah dari Partai GDI Perjuangan. Namun dari pantauan awak media Palapa TV, dari audiensi tersebut belum mendapatkan keputusan bersama. Karena dari pihak PT Wilton Wahana Indonesia yang hadir cuma humasnya yang tidak memiliki kebijakan penuh dalam mengambil keputusan. Silang pendapat pun terjadi di sana antara warga dengan pihak perwakilan perusahaan PT Wilton yang diduga menjadi salah satu dasar persoalannya. Iwan Sugianto, Palapa TV, mengabarkan. Sesuatu yang legal. Itu mungkin terus terang dari kita juga bukan slow down juga menanggapi aspirasi mereka, tapi memang karena berbagai pertimbangan yang harus matang karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Itu mungkin yang sampai selama ini belum bisa clear kaitan dengan khususnya dengan WPR ini Pak, dengan IPR. Jadi tapi pemerintah kan secara bertahap ini, khususnya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui penetapan WPR yang sudah ditetapkan oleh pusat. Nah ini sudah mencoba untuk secara bertahap melakukan penyiapan untuk kegiatan pertambangan rakyat ini. Dan secara konkret Pak, izin dari langkah yang akan dilakukan SDM sendiri jangka pendek apa Pak dengan terkait kegiatan ini? Nah ini sementara ini kita kan sudah disampaikan bahwa kita tinggal menunggu ketentuan mengenai dokumen KLHS itu, yang sementara ini belum diputuskan dari KLHK siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab. Tapi tadi kami sampaikan bahwa kemungkinan untuk mempercepat ini saya harapkan pemerintah daerah bisa mendorong, DPR bisa mendorong pemerintah daerah, karena berdasarkan Undang-Undang 11 tahun tentang lingkungan hidup tadi disampaikan bahwa pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten itu berwenang untuk menetapkan KLHS itu. Nah itu mungkin yang harus didorong oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk mempercepat terwujudnya. Hari ini adalah tindak lanjut daripada auden yang pernah kita lakukan di DPRD Kabupaten Sukabumi. Dan pada waktu itu salah satu poin yang dihasilkan itu adalah pihak DPRD Kabupaten Sukabumi melalui Komisi 1 yang membidangi bidang pertambangan akan memanggil seluruh stakeholder yang ada, termasuk yang memanggil PT beberapa perusahaan diantaranya yang ada kaitan dengan masalah pertambangan rakyat ini adalah di Kecamatan Cimas, yaitu di 2 desa Cimas dan Mekarjaya. Harapan kita sebetulnya dari pertemuan ini adalah terjadi sebuah komunikasi yang baik, gitu kan, antara masyarakat penambang dengan pihak perusahaan, sehingga masyarakat penambang tidak selalu dikejar-kejar oleh aturan hukum, tapi ada payung hukum yang melindungi, walaupun itu misalkan bisa terjadi dengan konsep KSO atau kerjasama operasional dalam kegiatan penambangan tersebut. Yang penting masyarakat penambang ada payung hukum dan tidak dikejar-kejar secara aturan hukum. Yang selanjutnya kita juga ingin ada kejelasan dari perusahaan, terutama ini PT Wilton Wahana Indonesia dan PT Likuja, di mana 2 perusahaan pertambangan ini ada di Kecamatan Cimas. 2 perusahaan ini dalam satu manajemen, tapi kita juga ingin ada aturan yang jelas. Walaupun ini dalam satu manajemen, tapi kan secara aturan bernegara, pelaporan terhadap negara itu harus jelas, tidak bisa disatukan. Wilton ya Wilton, Likuja ya Likuja. Karena selama ini kita lihat kegiatan PT Wilton ini seolah-olah berada di areal Likuja, padahal areal IUP-nya mereka sendiri terpisah. Wilton memiliki areal IUP seluas 2.800 sekian hektar. Likuja memiliki IUP 200 hektar. Tapi hari ini kegiatan yang dilakukan oleh mereka, kegiatan penambangan open pit, hari ini kegiatan penambangannya dilakukan di areal Likuja, tapi pengolahannya ada di areal Wilton. Apakah itu satu konsep yang benar yang diperbolehkan oleh negara untuk seperti itu, perusahaan itu? Kita bertanya kepada negara, kalau memang asas keadilan ini mau diterapkan,
gitu kan. Jangan selalu masyarakat penambang rakyat dikatakan salah, menyalahi aturan hukum segala macam. Perusahaan yang menyalahi aturan hukum juga dalam pelaporan juga tindak dong. Tidak sebatas hanya menyalahkan terus masyarakat. Dan hari ini kami masyarakat sudah capek lah masyarakat penambang itu selalu dikriminalisasi. Walaupun kita tahu APH ini tidak akan bergerak kalau tanpa ada pelaporan, gitu. Bahkan kalau cenderung bicara ke belakang, saya juga paham APH dulu berani tutup mata, tutup telinga, gitu kan. Karena mereka juga, saya paham, mereka juga memikirkan rakyat. Tapi hari ini dengan adanya handphone yang bisa memviralkan satu kegiatan, itu kan tidak bisa dibendung. Apalagi diperkuat lagi adanya pelaporan seperti hari ini kita. Saudara-saudara kita penambang rakyat sudah 17 orang yang ada di balik jeruji besi. Ini akibat pelaporan dari pihak-pihak terkait semacam pemilik KGU, ya, Perum Perhutani, PT Wilton, gitu. Seolah-olah berlomba ingin membinasakan masyarakat penambang. Itu yang kita tidak harapkan ke depan. Makanya kami berharap melalui DPRD Kabupaten Sukabumi Komisi 1, kami berharap bisa jadi penengah. Pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi bisa jadi penengah untuk mengatasi permasalahan yang hari ini kami dapat. Masyarakat penambang dapat. Gitu. Dengan pola apakah itu? Apakah itu dengan pola dengan pola kerjasama, gitu kan? Atau mungkin lain sebagainya yang sama-sama saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Terakhir, tidak ada yang dikorbankan. dari hasil audiensi ini, ketika memang diduga tidak ada putusan yang berkepihakan kedua belah pihak, apa yang akan dilakukan oleh dari Jampang Tanang atau dengan tim yang lainnya? Kami sepakat, kalau memang ini tidak ada titik temu, ya, kita juga paham. Dengan kenyataan hari ini, dengan adanya pengambilan alihan kekuasaan dalam hal ini dalam bidang pertambangan, keputusan dalam bidang pertambangan itu kewenangannya ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau memang ini tidak ada solusi terbaik dan selalu masyarakat penambang rakyat yang ada di daerah kami ini terus dikriminalisasi, gitu kan, jadi korban, tidak dilindungi. Satu kata, kami sepakat untuk melakukan gerakan. Kami akan menghadap Presiden Republik Indonesia dengan acara demo besar-besaran penambang Kabupaten Sukabumi. Ketua izin terkait dan kegiatan audiensi hari ini bisa dijelaskan hasilnya seperti apa? Ya, alhamdulillah hari ini kita itu rapat di desa Mekarjaya. Ini menindaklanjuti hasil rapat audiensi di kantor DPRD karena kemarin itu audiensi sebetulnya ke pimpinan. Tapi pimpinan setelah menerima ini berkaitan dengan perizinan, makanya pimpinan itu merekomendasikan kepada Komisi 1 karena Komisi 1 berkaitan dengan perizinan. Dikarenakan hari ini sudah beberapa mungkin masukan aspirasi dari masyarakat, jadi bagaimana masyarakat untuk menindaklanjuti karena berkaitan dengan perusahaan yang ada mungkin di dapil 6 ini supaya bisa jadi tadi tambang rakyat ini yang tadi sudah direkomendasikan oleh pemerintah yang mudah-mudahan bisa berjalan. Dikarenakan kalau misalnya pemerintah tidak pernah hari ini dengan adanya isu perusahaan dengan tambang rakyat ini, makanya pemerintah misalnya tengah untuk meluruskan kaitan permasalahan yang ada di tambang rakyat ini dengan perusahaan. Tapi insya Allah pihak DPRD dengan adanya surat yang masuk, makanya kami hari ini mengundang pihak Wilton, pihak GMB, termasuk asik, termasuk satu lagi Golden. Tapi hari ini Golden tidak hadir dan Wilton juga ini hanya orang humasnya aja. Seharusnya pihak Wilton juga baik pihak Golden itu dan utamanya harus hadir. Jadi dia bisa menjawab jelasnya bagaimana, jangan sampai ini masyarakat itu tambang liarnya tidak jelas dan kalau ada permasalahan langsung dilaporkan. Ini yang jadi ngeri kan itu. Jadi seharusnya hari ini ya permasalahan yang terjadi kita masyarakat berlaku, jangan sampai langsung terjadi semua orang yang masyarakat korban. Ini yang harus kita sikapi dan insyaallah saat ini akan menindaklanjuti, akan mengundang kembali pihak perusahaan bagaimana duduk perkaranya dan bagaimana kita menyelesaikan supaya masyarakat bisa tambang nyaman dan perusahaan juga bisa dilindungi sama masyarakat. Dan insya Allah sudah ada koordinasi dan sudah ada kerjasama yang baik dikarenakan ini ada celah dan ada bisa masuk sesuai aturan yang berlaku. Poin terakhir, Ketua izin, ada deadline nggak dari hasil ini, kesimpulan yang akan dibawa nantinya? Hari ini dari hari ini kami akan ditindaklanjuti, walaupun tadi ada salah satu anggota DPRD Komisi 1 itu memberikan waktu dengan jeda waktu 1 bulan, kami belum bisa intinya kemudian waktu dikarenakan ini tidak memberikan keterangan, dikarenakan ini harus kita mungkin sampaikan dan ini juga harus kita kaji ulang takut-takutan kita dengan berubah dan kita ini memutuskan kami
itu adalah taat kepada aturan dan taat kepada hukum. Masih didekatinya betul-betul, makanya hari ini kami mengundang bagian hukum tidak hadir. Ini juga harus hadir bagian hukum. Jadi takut kita itu salah dan itu salah. Ketua izin, ini kan langkah audit ini sudah sering dilakukan, Ketua izin. Dan ini ada beberapa memang yang dari undangan ini banyak yang tidak hadir. Dari komisi sendiri Pak Ketua izin komisi 1 untuk tindak selanjutnya lebih tegas apa? Ya. Hari ini sebenarnya audit ini yang sering dilakukan dan kami mengundang perusahaan ini kalau yang tidak hadir untuk rapat terakhir, kenapa tidak dikarenakan untuk menjemput orang tersebut kalau betul-betul tidak hadir. Dikarenakan kami itu hargai sebagai lembaga DPRD. Kalau misalnya kita menghargai lembaga DPRD, kami akan jemput baik di wawancara dengan